Ini mau di... Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di jalur Pantura Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Mobil minibus terguling dan para penumpangnya terjepit dalam kabin. Peristiwa bermula saat truk yang datang dari arah Banyuwangi menuju Surabaya melaju dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba oleng ke kanan. Dari arah berlawanan muncul truk box yang tak bisa menghindari ketika truk oleng itu ke jalurnya sehingga tabrakan terjadi. Naas, tepat di belakang truk box ada minibus berpenumpang 12 orang. Minibus tersebut juga dihantam oleh truk hingga terguling. Dalam kecelakaan ini 4 orang meninggal dunia, 2 orang meninggal di lokasi kejadian dan 2 orang lainnya meninggal di rumah sakit. Sementara korban lainnya saat ini harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Besuki. Antara kendaraan busuk yang dari arah timur kontra dengan kendaraan box dan juga di belakangnya ada kendaraan L. Sehingga karena posisi kendaraan yang dari timur uling ke kanan, akhirnya menabrak kendaraan box yang dari arah barat. Kemudian setelah itu menabrak kembali kendaraan L yang dari arah barat menuju timur. Kasus kecelakaan ini telah ditangani Satlantas Polres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Ajudan Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Polisi Setio Herlambang ditemukan meninggal dunia di rumah dinas Kapolda dengan senjata api di sampingnya. Diduga korban lalai saat membersihkan senjata api tersebut. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Ajudan Kapolda Kalimantan Utara Brigadir Polisi Setio Herlambang ditemukan meninggal dunia di rumah dinas Kapolda Jumat siang kemarin. Polisi menduga peristiwa terjadi akibat kelalaian korban saat membersihkan senjata api. Saat ditemukan korban bersimbah darah dengan senjata api tergeletak di sampingnya. Usai melakukan otopsi awal, jenazah Setio Herlambang diterbangkan ke Semarang untuk autopsi lebih lanjut. Isak tangis Devi, istri Brigadir Setio Herlambang, menyambut kedatangan jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Devi yang dalam kondisi hamil nampak bersedih dan terpukul melihat sang suami kembali dalam peti jenazah. Setelah otopsi selesai, nantinya jenazah akan dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sesampai di Semarang, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Selesai dari pelaksanaan otopsi nanti akan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, rumah korban yang terletak di Desa Sumber Agung, Kecamatan Weleri Kendal, Jawa Tengah sudah dipenuhi oleh kerabat. Orang tua korban mengaku ikhlas dan pasrah atas kejadian yang mengakibatkan sang anak meninggal dunia. Sutarto, ayah Brigadir Setio Herlambang, mengaku tak memiliki firasat apapun sebelum kejadian. Ia bahkan sempat berkomunikasi dengan korban Jumat siang kemarin sebelum peristiwa mengenaskan terjadi. 3 sore Pak, kemarin ya jam 3 sore ya. Dikabarinya apa itu Pak? Dikabarnya Pak Duduk mantan DPR. Terus katanya jam 3 katanya ya kecelakaan itu. Tapi nggak jelas kecelakaan apa enggak? Enggak sama sekali enggak diberitahu kecelakaan apa enggak tahu ya. Ada firasat sebelumnya Pak? Enggak ada Pak. Enggak ada ya? Sama sekali enggak ada. Ibunya juga enggak ada firasat, saya juga enggak. Dirinya mengaku tidak mengetahui persis penyebab kecelakaan tersebut, termasuk luka yang diderita Brigadir Setio Herlambang. Sementara itu hingga kini keluarga masih menunggu kedatangan jenazah untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono tegaskan tidak ada impunitas bagi prajurit TNI yang melanggar hukum, seperti kasus oknum perwira Kostrat yang diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis terhadap 7 bawahannya. Kelakuan bejat oknum perwira TNI itu diunggah oleh akun @ayobrani
laporkan dan viral di media sosial. Perwira pertama itu merupakan personil Batalion Artileri Pertahanan Udara Kostrat TNI AD. Setelah sempat lari, akhirnya pelaku menyerahkan diri ke Denpom Jaya 1 Tangerang pada Rabu 20 September. Dari pemeriksaan, aksi pelaku terjadi sejak November 2021 hingga Juli 2023. Pelaku akan ditahan sementara selama 20 hari ke depan. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan prajurit TNI yang melanggar hukum tidak mendapatkan impunitas. Seluruh prajurit akan diproses hukum secara disiplin atau pidana militer bagi yang melanggar hukum. Belum dengar, nanti kita cek di POM TNI AD ataupun nanti POM TNI. Yang pasti saya sudah sampaikan, tidak ada prajurit TNI yang kebal hukum, tidak ada prajurit TNI yang mendapat impunitas. Siapapun yang salah pasti akan diproses hukum. Proses hukum secara pidana atau proses hukum secara disiplin. Kita kan punya dua, pidana militer. Rumah warga hanyut akibat banjir melanda yang melanda Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. 4 kecamatan terendam banjir setelah dilanda hujan dengan intensitas tinggi dalam 2 hari terakhir. Ini ada 2 unit, kayaknya ini rumah Long Bisai di lokasi sana. Banjir melanda Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada Sabtu pagi. Air setinggi 1 hingga 2 meter merendam permukiman warga di Kecamatan Mentarang. Diketahui banjir disebabkan meluapnya Sungai Sesayap setelah hujan deras turun selama 2 hari. Sementara itu, wilayah yang ketinggian airnya mencapai 3 hingga 4 meter sempat menenggelamkan sebagian rumah. Terkait peristiwa ini, para korban banjir yang dibantu BPBD mengungsi di stadion yang lokasinya aman. Kami dari RT 10 Malinau Hulu sedang dalam pengungsian di stadion yang sudah ditetapkan oleh pemerintah karena toko kami tenggelam dan rumah kami tenggelam, hanya bisa menyelamatkan diri dan keluarga. Kami mohon bantuannya kepada Bapak pemerintah. Kami masih dalam keadaan di tempat pengungsian sampai sekarang. Belum ada laporan korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Malinau, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.